Pemirsa, RSUD Dr. Iskak Tulungagung beberapa waktu lalu mendapat kunjungan dari tim penilai Indonesia Healthcare Forum Innovation Award 2019. Dengan didampingi Direktur Rumah Sakit, tim penilai ini berkesempatan untuk melihat dan meninjau langsung beberapa ruangan kesehatan. Sementara Bupati Tulungagung juga menyambut baik kedatangan tim penilai ini. Lalu seperti apa berlangsungnya kegiatan ini? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pada tahun ini menjadi kebanggaan Kabupaten Tulungagung karena masuk dalam 10 besar nominasi Indonesia Healthcare Forum Innovation Awards tahun 2019 kategori Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT. Indonesia Healthcare Forum Innovation Award sendiri merupakan program penghargaan kepada instansi dan individu atau kelompok perorangan yang telah berhasil menjalankan program-program peningkatan pelayanan kesehatan. Pada Kamis 3 Oktober 2019 lalu, Dewan Juri Indonesia Healthcare Forum Innovation Award 2019 ini meninjau langsung ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk memberikan penilaian sekaligus melihat lebih lanjut program layanan sindroma koronia akut terintegrasi atau LASKAR. Kegiatan penilaian ini pun turut dihadiri oleh pejabat struktural RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Kepala UPTD Puskesmas Kabupaten Tulungagung, dan tamu undangan lainnya. Yang saya hormati juga ini dari tokoh masyarakat, dari KMPI, dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang juga menjadi bagian networking dari program kardiovaskuler Masyarakat Indonesia Tulungagung khususnya dan Kabupaten Tulungagung pada umumnya. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Dokter Bantoro. Moga-moga nanti bisa memotret kondisi kita apa adanya. Indonesia Healthcare Forum Innovation Award 2019 sendiri dibagi dalam 4 kategori utama, yakni Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT, Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, Kreasi Alat Kesehatan, dan Information and Communication Technology atau ICT, bidang kesehatan. Tahun ini ada 4 kategori utama SPGDT. Kenapa kita pilih? Karena SPGDT ini dicanangkan dari tahun 2000 yang mestinya integrasi antara pra, intra, dan interhospital itu jalan, tetapi kenyataannya masih sepotong-sepotong. Sehingga kita tertarik untuk bagaimana ini mengembangkan dan mengintegrasikan. Yang kedua, tahun 2017 KIA, karena waktu itu memang program KIA masih menjadi unggulan, tetapi kemudian dengan munculnya GERMAS, kita ganti dengan GERMAS, Program Nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, supaya juga ikut mendorong program pemerintah. Yang ketiga kategorinya alat kesehatan, ini juga karena produk alat kesehatan kita dalam negeri itu masih sedikit. Nah ini yang menunjukkan bahwa IDS ini tidak berbisnis. IDS ini adalah perusahaan alat kesehatan importir. Tetapi kegiatan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan bisnisnya importir, malah juga ikut mendorong bagaimana agar industri dalam negeri ini meningkat.
Dan yang keempat adalah kategori IT kesehatan. Bapak Ibu tahu di era disruption, di era RI 4.0 ini IT itu sedemikian berkembang, dan IT kesehatan para startup sangat banyak. Dan kenyataannya memang di antara yang mengikuti karya-karya ini IT itu paling banyak. Khusus SPGDT dan Germas, pada tahun 2017 memang kita mengelompokkan per kelompok individu, dan salah satunya Tulungagung nomor 1 ya waktu itu ya, tahun 2017 Tulungagung adalah yang terbaik nomor 1 untuk kelompok SPGDT, tapi RSUD Tulungagung waktu itu. Tapi kembali lagi menyadari bahwa program SPGDT, program Germas tidak bisa dilakukan hanya oleh satu unit. Maka mulai 2016, walaupun mungkin yang menonjol atau inisiatornya Tulungagung, maka penghargaan itu kita berikan kepada pemerintah daerah. Kenapa? Tanpa peran serta pemerintah daerah, tanpa dukungan pemerintah daerah, tanpa keterlibatan seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka Tulungagung nggak ada apa-apanya, betul ya Pak Direktur ya? Tidak mungkin jalan sendiri. Bahwa inisiatornya Tulungagung betul, karena memang untuk SPGDT ini memang ada dua kubu sebetulnya. Yang formal sebetulnya memang mesti yang terbaik itu inisiatornya Dinkes. Tetapi juga di tempat lain seperti Tulungagung, memang Tulungagung yang cukup menyolok, diinisiasi oleh RSUD tanpa meninggalkan Dinkes. Nah itu yang benar, tanpa meninggalkan yang lain. Jadi lebih sebagai pilarnya. Itu sebabnya di dalam tahun ini kita memasukkan itu sebagai kelompok kategori program pemerintah daerah, dan RSUD Tulungagung yang memasukkan karyanya ini mewakili Kabupaten Tulungagung masuk dalam 5 terbaik babak final. Tepuk tangan dulu. Masih dalam kesempatan yang sama, Dewan Juri menyampaikan selama ini dengan adanya program Laskar tersebut, Tulungagung menjadi wilayah yang full integrate. Tulungagung makin menggurita dan makin betul-betul membuktikan, karena belum ada Pak, belum ada kota yang betul-betul full integrate, mulai dari hilir ke hulu dalam program SPGDT. Tadi saya kenalkan ke Pak Direktur, Pak Bobi udah kenal karena Pak Bobi salah satu pengurus Pak sebetulnya. Ada komunitas namanya Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia. Jadi kalau kita berbicara SPGDT sekarang baru sampai PSC 119, itu baru sampai ke tenaga kesehatan. Di sisi lain, banyak masyarakat yang sudah kita latih dengan bantuan hidup dasar. Kami pun melatih, seperti 2 tahun yang lalu 1.000 kita latih di DKI. Tetapi setelah dilatih, mereka seperti zaman dulu, tukang ojek ada di mana-mana, tapi kita tidak tahu ada di mana. Nah, dengan berbasis itu kemudian Kreki membuat aplikasi seperti Gojek. Para relawan yang sudah terlatih ini harus diregistrasi seperti Gojek diregistrasi. Kemudian mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan emergensi bisa menggunakan aplikasi, memencet aplikasi, sehingga akan terhubung dengan relawan yang terdekat. Otomatis sambil tim 119 datang, maka mereka yang menolong adalah orang-orang yang ngerti dan sudah terlatih. Tidak sembarangan ngangkat kemudian menyebabkan tambah fraktur, atau kemudian melakukan pertolongan malah salah, seperti kemarin di video ada digeblek-geblek begini yang di mana tuh ya? Ya, orang masih terduduk, sangat ironis. Nah, moga-moga justru nanti ini bisa kita gerasikan Pak, karena komunitas ini adalah komunitas di tingkat masyarakat.